Resumenya sendiri itu mesti dibikin se-crisp mungkin. Jadi pas dilihat tuh langsung dapet poin-poinnya. Oh, dia tuh punya STAR method, di mana CV itu bisa menjelaskan tentang S-nya adalah situation, T-nya adalah task, A-nya adalah actions, dan R-nya adalah results gitu. LinkedIn itu untuk nge-follow account-account yang kita pengen belajar juga. Misalnya carilah tempat yang memang menurut kita itu mampu untuk bisa memberikan visa sponsorship. Tapi Hello guys, now you're listening to You Talk by PPI Monash Yunoya Season 3 Episode 3. Balik lagi bersama gue Miranti, host yang setia menemani kalian sepanjang Season 3 ini. Nah, gue excited banget nih guys, karena di episode 3 hari ini kita bakal ngebahas What's Next, Monash's Life After Graduation. Gue juga kedatangan tamu spesial, kakak-kakak alumni kita, Bang Audi sama Cia Amelia. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Dari Bang Audi sama Kak Amelia, Cia Amelia. Perkenalan, lulusnya tahun berapa, ambil major apa dulu di Monash? Oke. Siapa dulu nih? boleh Kak Audit dulu. Oke. Yeah. Kak Audit dulu kali ya. Oke. Perkenalkan ya, nama saya Audit atau nama panjangnya Reza Auditia Wijaya. Saya lulus dari Monash tuh tahun 2020, tapi belum graduation guys, baru mau graduation 2 minggu lagi. Oke. Saya ngambil saya ngambil program Bachelor of Business and Commerce di Monash University Malaysia, dan majoringnya di accountancy, juga banking and financial management. Ya. Wow. Kalau Amel dari mana Amel? Kalau aku tuh sebenarnya udah lulus Bachelor of Chemical Engineering Honors itu di tahun 2019. Nah, tapi ngelanjutin further studies, jadi sampai sekarang masih di Monash. Oh, wow. Iya. Masters ya. Such loyalty ya. Loyalitas. Monash loyalty. Yeah. Ngambilnya PhD sekarang. Wow. Buat Bang Audit nih, sekarang kesibukannya apa nih after graduation ini, after lulus? Oke, sekarang saya sedang kerja ya. Aku sedang kerja di salah satu bank regional di Jakarta, dan pekerjaannya menjadi Management Associates di bidang finance saat ini, dan mungkin akan dirotate ke departemen lain minggu depan. Wow. Yeah. Congrats. Thank you. Kedengarannya wow. I'm impressed to be honest. Kalau Cia Amelia sendiri gimana nih further studies-nya? Boleh dong diceritain sedikit tentang degrees-nya? Kalau aku kan PhD nih ya, jadi mungkin cerita dikit dulu nih, kenapa kok PhD nggak ada mastersnya gitu. Jadi sebenarnya tuh pas bachelor kan ada 4 tahun kalau untuk engineering yang di Monash. Nah aku tuh di tahun yang terakhir, final year, itu ada final year project. Jadi kayak pas udah mau selesaiin final year project, supervisornya ada nawarin untuk ngambilin PhD gitu. Nah, jadi setelah dipikir-pikir akhirnya ngambil, terus ternyata nggak perlu masters lagi. Jadi langsung PhD gitu. Makanya sekarang PhD. Tapi di tahun pertama PhD itu ada diharuskan ngambil 2 unit. Nah, 2 unit ini kalau kita lihat unit code-nya di Monash kan ada unit code ya. Yes. Dia tuh unit code-nya untuk anak-anak masters. Jadi mungkin that's how Monash bridges students ya. Yang dari bachelor ke PhD itu ngambil unit yang ada mastersnya gitu. Yang berlaku juga untuk murid yang masters. Jadi kalau di Monash sendiri PhD-nya itu minimal 3, maksimal 4 tahun. Nah untuk aku sendiri ngambilnya kan yang di chemical engineering, jadi lab based, dan sekarang udah memasuki tahun ketiga gitu. Jadi kesibukannya di lab sih, eksperimen atau nulis, baca jurnal artikel gitu-gitu. Sibuk banget pasti ya. Jurnal artikel tuh kayak udah makanan sehari-hari pasti untuk anak. Aduh, pas lockdown itu nengoknya udah sampai
sampai Dia udah enak jadi belum Ci? sahabatnya. Soalnya Dia nggak udah bisa ke lab. Ya, dia udah jadi sahabatnya monash.lib.edu ya. Oh my god, database. Database. Udah sampai enak belum Ci? Enak sih, serius. Ini jujur. Oke, jadi kalau Bang Audit sendiri sama Ci Amel waktu kuliah di Monash pernah ambil internship gak? Terus gimana pengalaman internshipnya sendiri? Oke, aku dulu kali ya yang jawab ya. Oke, boleh gentleman first. Gentleman first, oke. Oke, kalau pengalaman internship di Monash itu aku ngelakuinnya 2 kali sebenarnya. Yang professional internship ya. Pada saat tahun kedua, year kedua masuk ke year ke-1 masuk ke year kedua kalau nggak salah. Oh well, correction. Second year first sem to second year second sem, and third year first sem to third year second sem. Oke. Nah, yang pertama itu aku intern di Petronas. Di Petronas ICT. Itu locationnya di ExxonMobil Tower di KLCC Park di situ. Dan juga ya side by side lah sama kadang-kadang kita ke Twin Towers untuk ngambil beberapa documents. Dan yang kedua waktu itu aku itu masuk department namanya ICT Procurement Intern, dimana waktu itu responsibility-nya adalah kita itu harus men-track and trace semua kontrak yang dimiliki oleh Petronas ICT dengan semua vendor yang ada di seluruh dunia. Salah satunya di Malaysia umumnya ya. Itu untuk nge-track gimana project progress-nya, gimana untuk filing completion progress dari projectnya, dan juga untuk billing statements-nya gitu. Karena kan mereka akan ada payment disbursement dari Petronas dan sebagainya. Itu that's what I did gitu sih. Dan untuk yang kedua itu aku intern di salah satu oil and gas company juga namanya Baker Hughes. Baker Hughes itu dia punya istilahnya kayak Global Financial Office di KL, yang mungkin orang-orang juga belum tahu, itu di Jalan Tun Razak. Dia itu di Global Financial Office-nya adalah Baker Hughes menghandle semua financial transactions all across the globe kecuali United States and Region Caspian. Jadi waktu itu aku masuk ke sana sebagai intern di Indirect Tax, dan waktu itu aku menghandle di bagian Asia Pacific region, dan aku tuh megang kalau nggak salah ya, seingatku 4 countries. Jadi aku megang Indonesian Indirect Tax, kemudian Singaporean GST, Good and Service Taxes, terus juga withholding tax untuk Philippines, dan juga GST untuk Australia. Karena basically kan I'm an Indonesian living in Malaysia and studying in Australian institutions, so they try to cater all my needs and all the things that I would like to expose to, so that's reason why mereka kasih itu sih. Jadi pengalamannya cukup interesting. Kalau untuk Petronas itu basically itu kan di luar ranah finance ya, karena procurement itu kan pengadaan barang dan lebih banyak ke operational management. Maksudnya kalau di Monash itu mungkin subjeknya lebih banyak di manajemen ya kali ya. Ya di manajemen, dan ya sedikit lah mungkin finance-nya. Cuman that's such an eye-opening experience to me karena I got to diversify my knowledge and my understanding di luar dari my core gitu kan. Dan everyone there tuh sangat baik, dan aku di situ juga belajar not only about professional term but also about personal term dengan Malaysia gitu. Karena kan majority di sana kan Malaysians ya. And I know that there are such strong connections between us Indonesians dan mereka, dan jadi mereka sama kita tuh dekat banget gitu, dan mereka tuh interested kayak oh you're from Indonesia gitu. Kadang mereka suka bercanda kayak gua mau lunch nih, lo mau ikut gak gitu. So they try to adopt with our culture gitu kan. Gitu. Terus itu quite interesting sih, dan aku kerja langsung di bawahnya GM-nya, dan juga di bawahnya waktu itu tuh istilahnya apa ya, department head ya. Jadi kayak cukup banyak direct communication sama mereka untuk dapat exposure yang lebih daripada yang I expected myself gitu sih. Dan yang kedua itu pada saat di Baker Hughes itu sedikit sakit kepala terus terang pertama kali masuk, karena my tax knowledge is only limited to Malaysia and Australia ya maksudnya. Dan maksudnya majority di Malaysia lah, karena taxationnya kita tuh lebih di Malaysia.
Tapi pas nyampe sana gitu kan, kayak wow, what is this gitu kan, Terkejut. Indonesian tax gitu kan, Indonesian tax. Dan yang lebih malu-maluinya lagi adalah kita orang Indonesia nggak tahu tax Indonesia gitu karena we are studying in Malaysia gitu. Karena belajarnya yang di sini taxation yang Malaysia ya. Iya, karena Betul. kita ini kurikulumnya yang di sini juga masih. Nah terus tuh ada satu kasus yang unik sih pada saat itu. Jadi kita itu mau billing tax. Terus kalau billing tax itu kita harus ada namanya nomor NPWP kan, nomor pokok wajib pajak punya Indonesia. Terus waktu itu dia nanya ke aku kayak, "Hi audit," gitu. Kayak have you found this company's NPWP number gitu. Aku kayak what is NPWP gitu kan nggak kepikiran ya. Terusnya the tax ID number, oh TIN gitu kan. Aku taunya TIN kan sih. Oh NPWP, something like that, you know, because they call it like NPWP and it doesn't like. NPWP. Iya kan, dan itu nggak masuk ke otak lo gitu loh, kayak NPWP apaan gitu kan. Ternyata NPWP gitu. Jadi kayak Lebih sounds keren sih. Iya, sounds keren tapi ridiculous buat gue ya. karena jatuhnya kayak, "Hai, kamu orang Indonesia tidak tahu," gitu kan. Gitu sih. Jadi kayak banyak hal-hal interesting di situ, tapi di situ lebih ke eye opening juga karena tadi saya bilang itu kan Global Financial Office ya. Jadi lucu aja gitu, kayak kita duduk di sini kan Asia Pacific team ya. Terus kayak nanti semua orang meeting nih di jam-jam puncak gitu ya, biasanya jam 11 siang atau jam 2, jam 3 siang gitu. Nanti yang di belakang ngomongnya pakai bahasa Arab gitu, yang di depan ngomongnya pakai bahasa Latin gitu. Jadi kayak muchas gracias sama di belakang gitu, kayak kita kan kayak apa nih gitu. Kita kayak lagi di film gitu. Jadi ya itu interesting sih. Jadi what I'm trying to tell here gitu ya, karena ini juga opportunity yang sangat baik untuk bisa menyampaikan ke teman-teman pendengar bahwa ketika kita ada di Malaysia, try to use your opportunity to get internship as much as possible. Karena one thing that perhaps not everyone knows gitu ya, bahwa Malaysia itu adalah salah satu global center untuk Asia Tenggara setelah Singapura. Jadi ada beberapa company besar yang dia punya HO region atau HO dunianya itu ada di Malaysia sebenarnya, surprisingly gitu. Untuk beberapa function. Jadi kayak mungkin kalian kalau ingin tertarik bisa trying to get exposed to those companies supaya bisa dapat experience yang mungkin lebih baik dari yang aku rasakan gitu. Kalau Amelia sendiri gimana waktu itu? Kalau aku sih pas itu pernah sekali, ini sebenarnya emang requirement sih. Untuk anak engineering bisa lulus, itu requirementnya harus ada internship experience gitu. Nah, kebetulan aku milihnya karena pas itu di semester yang lagi desain banget. Kita tuh di engineering ada unit yang namanya tuh design project. Jadi kita tuh harus desain proses manufacturing gitu. Jadi manufacturing di sebuah, contohnya chemical plant, itu dari awal, dari raw material sampai diproduce sebuah produk, itu prosesnya kan banyak tuh prosesnya. Yes. Nah, terus satu tim kira-kira 5-6 orang itu harus handle setiap unit operation. Jadi aku mikirnya karena udah ngomongin yang technical stuff mulu, why not nanti internship aku tuh experience-nya itu yang lebih ke business side. Nah, jadi untuk internship aku malah dapetnya di Synergy, company-nya namanya Synergy. Lokasinya itu dulu di Subang, tapi sekarang udah pindah sih ke Shah Alam. Nah, itu aku di bawah Business Development Department. Nah, justru ini karena firm-nya itu sebenarnya nggak gede banget ya, Synergy ini. Cuman karena dia ini consultancy firm. Consultancy firm untuk oil and gas industry. Jadi karena dia consultancy, dia tuh banyak kasih exposure juga ke company-company gitu. Jadi di situ juga aku jadi belajar, oh ternyata kalau oil and gas company yang gede, contohnya Petronas, mereka butuh consultancy atau design advices gitulah, atau hitung-hitungan gitu. Dia bakal keluarin satu announcement, terus banyak tuh consultancy firms bakal berkompetisi untuk ngedapetin proyeknya dia gitu. Jadi pastilah salah satunya Synergy ya, mereka bakal bikin
desain awal dulu, terus kasih proposal ke Petronas, lalu nanti dari situ bidding bakal dapet nggak nih proyeknya kayak gitu. Nah di situ aku baru kayak oh ini loh yang kayak terjadi di kehidupan nyatanya. Jadi kalau misalnya di kuliah kan belajarnya cuma hitung-hitungannya, tapi nggak tahu aplikasinya tuh gimana kalau di sebuah company kayak gitu. Nah di sana juga karena environmentnya itu di consultancy, jadi misalnya ini desk aku ya di BD, di depannya itu bisa yang dia itu piping engineer specialist udah 10 tahun gitu. Terus yang di sana itu drafter misalnya udah 10-20 tahun. Nanti yang di belakang ada process engineer atau instrumentation engineer. Nanti ada yang mechanical engineer, banyak banget sih. Terus nanti ada lagi safety engineer. Nah, safety engineer juga kadang keluar masuk office itu buat visit ke plants, ke chemical plants atau ke pabrik buat ngeliat untuk nge-audit juga apa struktur pipingnya udah bener atau belum, udah safe atau belum. Jadi lumayan banyak dapat info-info exposure dari situ sih. Lumayan eye opening juga kalau bisa dibilang. Terus juga karena ini juga sih, karena misalnya kita Indonesia kan, terus di sana kan rata-rata Malay, ada yang Malaysian Chinese, ada yang Malaysian yang Malaynya. Itu jadi banyak ini sih kayak bersosialisasi dan belajar juga culture-nya mereka gimana. Terus yang lucunya tuh mereka sering you're Indonesian tapi why do you look like Korean? Lucu juga sih kalau di office compliment. That's a compliment. Mungkin mikirnya karena kelihatannya tuh Indonesian tapi kayak Chinese atau Korean gitu, tapi Indonesian gitu. Jadi kalau kedengarannya harusnya kalau dari yang wajahnya Chinese gitu ngomongnya Chinese ya, tapi aku sama mereka ngomongnya kayak Malay gitu. Jadi relatable lah. Ya, tapi kan lumayan orang-orang Chinese-nya Indo tuh kita kan banyak yang gak ngomong Chinese kan kayak mereka sendiri. Jadi mereka suka bingung, I thought you're Chinese, but why don't you speak Chinese? Gitu-gitu gak sih rata-rata? Iya, tapi seru sih. Nah, jadinya bisa misalnya berbaur internship sama itu yang sendiri, Malaysian Chinese, bisa sama Malaysian Malaynya. Apa sih yang perlu disiapkan? Terus tips and trick jitu nih untuk interview dari Bang Adi sama Ci Amel sendiri gimana? Apa aja nih? Wah, interview. Tips and trick jitu sama kayak apa aja yang perlu dipersiapkan untuk mulai magang, mulai internship. Kan banyak nih yang masih takut untuk interview atau takut untuk memulai mencari-cari internship. Gimana? Dari Ci Amel dulu deh. Oke, kalau aku sendiri sih karena untuk nyari-nyari kerja kan belum ada ya working experience juga, soalnya habis dari lulus langsung further studies gitu. Tapi pas itu ada pengalaman apply untuk internship, jadi aku sharing dari aspek itu aja. Kalau aku sendiri pastinya kita mulai dulu dari CV sih, dari kita punya resume lah. Resume itu at least kita harus bikin as honest as possible. Jadi apa yang udah pernah kita experience, terus profile kita seperti apa, dan kita juga harus mikirin dari aspek kita tuh mau dikenal sebagai siapa di mata si employer gitu. Dan untuk CV-nya sendiri atau resume-nya sendiri itu mesti dibikin se-crisp mungkin. Jadi pas dilihat tuh langsung dapet poin-poinnya. Oh dia tuh punya pengalaman ini, pernah kayak gini-gini, pernah di organisasi ini, experience-nya apa. Nggak usah yang kalimatnya terlalu panjang lebar sih, tapi more like point form-nya itu semuanya singkat, padat, dan jelas. Di satu sekali lihat itu udah kelihatan infonya. Oh gini-gini, si orang ini gini-gini. Karena menurut yang saya dengar dan belajar dari orang-orang yang employ ya, mereka tuh nggak ada waktu untuk ngebaca secara
lama ya setiap kalimat yang kita tulis di resume kita. Jadi mereka tuh lebih prefer kalau everything in point form, terus semuanya itu langsung singkat padat jelas aja sih. Dan kenapa aku bilang harus as honest as possible, karena nanti kan pasti bakal di interview dan mereka pastinya udah ngeliat resume kita juga. Jadi interview itu more like to confirm what you stated on your resume dan to dig deeper on who you are gitu. Jadi kalau misalnya resumenya nggak honest ya, atau nggak bener-bener sesuai yourself gitu, nanti pasti mereka merasa kok nggak sinkron gitu. Itu sih tips dari aku. Kalau Bang Odit sendiri gimana nih? Oke, adding up apa yang udah disampaikan Amelia itu benar banget ya teman-teman semua. Jadi kayak basically sebenarnya gini, CV itu dipakainya hanya 2 kali sebenarnya. Mungkin ada orang yang berpikir dia dipakai hanya sekali, dan ada yang berpikir bahwa dia dipakai terus-terusan sepanjang proses rekrutmen gitu. Tapi basically as far I know, dan berdasarkan beberapa kali interview ya, CV itu dipakai 2 kali. Dimana titik yang pertama adalah ketika mereka first screening. Itu yang tadi disampaikan oleh Amelia bahwa mereka itu hanya punya sepersekian detik gitu. Dan kayak beberapa kali aku ngobrol sama teman-teman yang di HR atau HR-HR-ku gitu ya, I actually have like only 5 seconds to check everyone's CV gitu untuk at least get convinced gitu. Karena your first impression is what matters and CV is your first impressions gitu. Jadi makanya tadi yang disampaikan oleh Amelia itu benar bahwa it has to be very concise dan juga ini self-explanatory gitu sih sebenarnya. Dan di titik yang kedua adalah ketika kita biasanya itu user interview. Karena sekarang itu HR interview rata-rata udah diganti sama machine kan. Kita udah record video gitu. Nah tapi kalau misalnya seandainya masih ada HR yang interview langsung, then your CV is gonna be used as well. Tapi long story short adalah berarti si CV itu dipakainya adalah ketika kita interview gitu di stage yang kedua, baik itu sama HR atau sama user. Dimana benar kata Amelia bahwa mereka akan revalidate what you have stated in your CV untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang kita gitu. Karena it's 1 hour, they don't know about us, jadi the guidance is the CV gitu kan sebenarnya. Tapi one thing that I would like to add from what Amelia had stated adalah CV itu memang betul harus sangat concise, tapi istilahnya the contents has to be very self-explanatory like I said, dimana isinya tuh kalau aku suggest-nya tuh mungkin teman-teman tahu ada namanya STAR method, dimana CV itu bisa menjelaskan tentang S-nya adalah situation, T-nya adalah task, A-nya adalah actions, dan R-nya adalah results gitu. Nah, kenapa sih harus ada STAR? Supaya mereka itu atau interviewer itu tahu bahwa yang kita lakukan itu more than what I tell there gitu loh. Bahwa ada keberlangsungan atau keberlanjutan dari apa yang aku kerjakan gitu. Bukan hanya sekedar filing tax certificates done. Tapi kita nggak ngasih tahu tax certificate apa yang kita filing, karena tax ada beberapa type gitu kan. Untuk company yang mana mereka nggak tahu gitu, dan berapa yang sebenarnya kita file gitu kan. Jadi the thing is that you need to be to make your CV self-explanatory. Contohnya misalkan situation adalah aku menjadi presiden PPI Monash Malaysia pada masanya gitu kan. Terus ada task that I lead and guide misalkan my team, jumlahnya berapa orang, misalkan 35 orang pada saat itu timnya doang, untuk apa actionnya adalah provide financial planning, kemudian juga let's say kayak beberapa hal lain yang misalkan kayak improve student outreach dan sebagainya. Itu the action that you do to deliver your task sebenarnya. And the results itu apa? Aku bilang bahwa increase 53% students participations from past years gitu. Jadi kayak in one sentence you make it as concise as it could be, self-explanatory, and you have the you have the ada dagingnya gitu loh, kayak your statement tuh ada dagingnya gitu, bukan cuman out luarnya doang gitu kan. Nah terus selain konteks itu juga ada lagi yang aku inginkan sama teman-teman, karena ini kan CV ya konteksnya. Itu mungkin banyak dari kita yang udah tahu bahwa CV itu biasanya gini, English skills gitu ya, terus ada 5 bar terus kalian masang barnya itu 3 gitu kan. Itu kan kayak who can like validate that gitu kan. Jadi kayak kalau saran aku dan yang sudah aku lakukan itu adalah kalau kalian ingin menggunakan skills gitu ya,
ada dua cara. Yang pertama adalah dengan sertifikat. Dengan sertifikat itu seperti apa? Kita kan semua punya IELTS nih. Yes. Jadi kita nggak usah ngomong English knowledge kita, atau kita bisa bahasa Inggris. Kita tulis aja IELTS strip berapa tahun berapa. Simply saying it's self-explanatory like I said gitu kan. Terus yang kedua adalah ketika contoh untuk kita accountant itu perlu SAP, namanya SAP knowledge. Nah, bagaimana sih cara kita memvalidate bahwa kita benar-benar tahu SAP? Dengan cara melinkkan dengan experience kita. Contoh, aku bekerja di Baker Hughes, misalkan kayak perform tax filing atau misalkan perform tax journal through SAP in Baker Hughes. It's self-explanatory. You're telling that you can do SAP because you did that, gitu loh. Jadi kayak itu tuh kayak jadi intinya adalah skills itu adalah yang kalian akan sangat jual, tapi itu juga harus divalidasi dan jangan kelihatan kalian itu mengada-ngada. Karena kalau misalkan pakai bar itu tuh kalian terlihat mengada-ngada gitu loh guys. Karena kayak apa gitu buktinya? Kurang valid gitu ya. Iya kan, subjektif kurang valid banget. Iya kan gitu. Jadi itu juga menunjukkan karakter kita ya. Karakter kita tuh tipe orang yang fact based atau ya udah assumption gitu kan. Karena kan ada orang yang lebih suka fact based, ada assumption. Mungkin field aku sama fieldnya Amelia kita fact based karena kita semua calculate gitu kan. Iya. Tapi ada juga yang designing mungkin lebih suka yang assumptions atau yang lebih creativity. Itu depends ya. Cuman in my field, in Amelia field, what I said would be much more relevant gitu kan. Terus yang kedua selain CV itu cover letter. Cover letter tuh kayak mereka harus siapkan storyline yang menceritakan kenapa sih kayak harus saya dipilih gitu loh. Nah biasanya kalau aku dulu waktu pas pada saat cover letter pertama kali buat tuh dongeng aja gitu waktu pas zaman Monash ya, karena nggak ada yang ngasih tahu gitu. Tapi as I grow, as I communicate with many, itu jadi strukturnya tuh kalian bikin 3. Yang pertama adalah kalian tuh siapa, kenapa kalian mendaftar ini, dan background kalian tuh apa. Contoh, I studied in Monash University Malaysia, pergi ke UK, bla 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 gitu kan. Terus yang kedua adalah your professional experience. Kalau sudah ada, kalau nggak organizational experience, because that's what makes you outstanding compared to the others. I'm studying accountancy, hundreds of thousand people also studying accountancy. True. But like, what makes me different is the second paragraphs gitu. The story only about myself. And the third paragraphs would be the emphasizement of statement kenapa kita mau kerja di tempatnya dia. Kayak contoh misalkan I wanna work in UOB gitu, tempatku sekarang, karena dia itu adalah bank regional yang bla 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 yang bisa membantu saya untuk mencapai my desired goals and implement my knowledge gitu. Jadi kayak you know the purpose of you applying that gitu. Jadi kayak step ketiga gitu. Jadi kayak basically it's all about telling stories guys, get it, through the CVs, through the cover letters. Then you have to prepare the cover letters to be tailored based on the industry that you are applying gitu. Karena kan kadang accountant terutama ya, kita bisa daftar di online, bisa daftar di bank, kan konteksnya beda nih apa yang kita ingin pelajari gitu. Just try to adapt with what the company or the employers are providing you atau offering you. Terus yang ketiga documents. Ini mungkin agak lama ya di sini di stage ini ya teman-teman semua yang dengerin. Justru detailed. Gue sebagai host juga gain so much knowledge. Gue kayak amazed. I enjoy listening to you. Kayak lagi seminar ya. Terus oke. Documents guys. Jadi kayak gini, Monash itu dia sangat baik loh. Dia tuh kayak bisa provide kalian sama supporting letter setauku. Kalau di Monash School of Business ada kan ya? Ada dari profesornya. Dari profesornya atau dari ini education School of Education program itu di lantai 4 setauku. Yang pemimpinnya tuh Marvin Kumar namanya. Oh, him. Ya, itu kalau School of Business ya. Tapi I don't know about others, but I believe that some others have also quite equivalent departments yang bisa menghandle dan membantu kita. Jadi kayak itu kalian siapin dokumen supporting dari Monash gitu, bahwa ya kalian itu direkomendasikan oleh Monash gitu kan gitu. Walaupun memang juga kadang ada beberapa employer yang minta reference letter, terutama buat yang untuk pelajaran ya biasanya yang kayak WEP atau work kayak gitulah. Work experience program itu. Program, iya. Yang dua itu. Iya. Yang mandatory internship itu loh. Iya. BEW3 something, right? Iya, kalau di engineering boleh-boleh juga sih minta lecturer buat nulisin referral letter.
Jadi untuk ngerekomendasiin kita tuh di kelas termasuk yang gimana Seperti apa, ya gitu. seperti apa kayak Jadi gitu. Bisa ini nih sih. istilahnya kayak penting ya untuk deket sama lecturer supaya dapat good comments. Betul. Jadi bukan cuma buat dapat nilai doang ya, profesor Iya, tuh good value-nya content. banyak lebih gitu. Untuk dapat recommendation letter. Betul. Dan terus oke, sorry. Sorry. Aku tambahin ya Tadi terakhir. Heeh. Yang terakhir itu yang pengen aku selesaikan ya, last statement itu adalah your knowledge about the employers gitu. Jadi kayak sometimes you gotta be very blank, dan that's something that you have to really get prepared gitu, karena you don't know what your employers are gonna ask you, dan kadang that's what makes you flop in an interview. Jadi kayak misalkan your CV is already like prescripted gitu ya, kayak kalian udah siap nih, kita kan biasa prescripted ya kadang-kadang. Yes. Beberapa orang gitu, kayak apalagi kita mental Indonesia apal mati cuy gitu kan. Itu udah apal Benar mati sih. terus kayak cover letter juga kita udah apal mati biasanya gitu kan. Jadi kayak more or less kita bisa answer everything eloquently, but when it comes into why you are applying here, atau kayak why what makes you interested with this company, itu kita blank gitu. Oh my god, I did that too. Iya kan? Iya, that's Yeah. what I wanted to add on. tadi Waktu awal-awal gue juga pertama mikir, oh ya kita harus kasih tahu juga nih, salah satu tips pentingnya adalah to dig deeper supaya tahu dulu company yang kita apply itu seperti apa sebelum kita interview. Iya betul. Iya. Heeh. Karena kan flop ya kalau misalnya kayak lo udah nik gitu, bingung gitu. Dan kadang kan kita anak-anak Monash kan sibuk ya. Jadi kayak lo ngerti gak sih, kadang kita tuh kayak apply tuh dia lempar 100 employer gitu. Terus lo lupa Iya. gitu nih yang mana yang nge-call. Iya, mungkin dari sisi employer-nya mereka tuh mikir lu mau masuk ke company kami, tapi do you belong here gitu ya. Nah, Mereka tuh mikirnya kayak lu bakal klop nggak sama orang-orang di sini gitu. And why do you wanna be here gitu. betul. Iya. Tadi Miranti mau ngomong sesuatu sih. Tapi Ah, kepotong, sorry. Enggak sih, cuma mau bilang yang that's my mistake juga awal-awal pertama kali mau apply internship. Bener-bener kayak hafal banget what's in my CV gitu loh. Terus pas dituin kayak aduh ngeblank, dan I missed that opportunity. But it's okay. I try But to you learn, reply. right? Yeah, I learned Yeah, from you my learn mistake. from that. Yeah. Dan the good thing adalah gini ya teman-teman yang mungkin mendengarkan, kayak if you fail in an interview or if you fail in a internship applications, my answer would be that's okay gitu. Karena That's karena fine. Amelia and me also perhaps had passed so many interviews before we got employed gitu kan. Dan the thing is like what makes you fail is what makes you stronger. Jadi kayak kita tuh tahu gitu, kita punya referensi sebenarnya company itu in ideal circumstances mereka maunya apa sih gitu, kayak pertanyaan macam apa sih gitu. Karena kayak kamu daftar ke Accenture mungkin beda sama kita daftar ke Petronas gitu, dan through that interviews you gain knowledge about how they do the interview processes. Dan the good things adalah it will preoccupy you with the knowledge ketika kamu nanti akan daftar kerja beneran gitu loh. Kayak oke, saya pernah kerja nih daftar di Accenture misalkan, I failed gitu. Oke, when I wanna reapply for my full-time job, then I need to prepare this gitu loh. Jadi try to gain that aja sih teman-teman, kayak it's nothing to lose. Benar sih, nothing to lose. Jangan Iya. takut gagal guys. And it really is okay gitu. Ya. Kayak nggak harus merasa kayak value diri sendiri tuh terdegraded atau gimana. Betul. Dan one thing that we have to remember ya, Monash tuh rankingnya kelihatan tuh di atas paper. Jadi kayak nggak usah takut guys. benar. Nggak usah takut. Benar. We don't need validations. Yes. Kalau menurut Bang Audit sama Ci Amel nih, LinkedIn itu sepenting apa sih untuk internship, dan hal-hal yang minimal harus ada di LinkedIn setiap student itu apa? Kan LinkedIn nih lagi ini kan, lagi boom nih untuk orang anak-anak mahasiswa yang udah mau cari-cari internship atau yang udah mau lulus. LinkedIn itu sepenting apa? Mungkin Amelia dulu. Kalau aku sih
jawabannya agak susah sih untuk aku ya. Maksudnya pertanyaannya agak susah soalnya pas aku mulai LinkedIn itu juga deket-deket pas aku mau apply untuk internship gitu. Jadi kayak baru bikin account, baru ngisi-ngisi profile dan main itu pas deket-deket mau apply gitu. Tapi aku mikirnya lebih sama sih kayak resume atau CV, we have to tell people who we are gitu. Jadi ya kita mesti masukin apa-apa aja pengalaman kita, background kita seperti apa, dan make it clear what we are looking for gitu. Jadi itu yang bakal meng-attract orang-orang yang perhaps the employers that we are looking for gitu ke profilnya kita. Dan bisa juga kita pakai LinkedIn itu untuk nge-follow account-account yang kita pengen belajar juga. Misalnya account-account yang sharing positive vibes, yang lebih ke motivational atau lebih ke sharing bahan-bahan yang di field kamu, itu bisa jadi bahan untuk tambahan juga sih. Misalnya kita mau sit for an interview and they ask certain questions yang dulu kita nggak pernah belajar, tapi bisa aja dari LinkedIn itu kita gain that knowledge gitu. Jadi kita bisa tackle those questions. Jadi ini sebagai tambahan aja sih kalau dari aku, mungkin karena I started late as well. Jadi aku nggak berasa itu sesuatu yang sangat diharuskan ya. Selain kita punya CV atau resume yang bagus dan cover letter yang bagus, ini kayak pendukung sih, supporting something that supports your mental biar bisa tampil lebih baik juga di depan employer, dan juga supaya kedepannya itu you get to hit on more opportunities gitu. Kalau Bang Adit gimana Bang Adit? Kalau buat aku ya, LinkedIn itu lebih an extension of a resume. Kalau buat aku, kenapa? Karena basically our resume is limited into at least 1 or 2 pages. Some of the consultant companies only require us to only provide 1 page. And you know, as a fresh grad with so many things that we believe to have done so much during our university, we tend to expose everything. We want to tell everything, right? True. We want to tell everything like, you know, I didn't sleep because I do things for my PPI. I didn't sleep because I need to do for my Musa, gitu. And you know what, I got C because I did something for my Musa. So this is something that I want to like substitute, gitu kan. Karena you want to tell everything, gitu. Even into the smallest into the smallest things that you want to compensate something that you did failed, gitu. Contohnya kayak tadi, nilai lo C karena lo kemarinnya habis ngerjain something buat PPI, gitu. Jadi kan in revenge gitu ya, I wanna show my PPI gitu, or the other way around gitu kan. Jadi buat aku LinkedIn itu lebih ke extension dari CV. Kenapa? Karena CV LinkedIn itu nggak ada limitations gitu. Dan as per my experience, ketika recruiters itu tertarik sama kita, dia akan lihat CV kita yang si 5 detik tadi itu. Biasanya aku di atas selalu tulis LinkedIn. Jadi once they're interested, they need to revalidate their decision basing our CV. Itu jadi kayak buat teman-teman yang mungkin, karena sekarang kan LinkedIn tuh seksi ya, maksudnya seksi dari extent yang kayak nggak kayak 5 tahun dulu atau pada saat kita pertama kali daftar interview, aku dan ambil daftar internship gitu ya. Pada saat itu LinkedIn tuh masih out of reach sih buat kita ya, tapi entah karena sekarang lebih mainstream apa gimana, atau karena kemarin pandemi semua orang susah nyari kerja jadi nyari LinkedIn gitu, jadi LinkedIn tuh jadi seksi kan belakangan ini. Jadi kayak maksudku it's nice to have, karena itu as per my experience itu akan membantu si HR untuk revalidate your credentials and background gitu. Makanya sebenar-benarnya benar ya, LinkedIn aku tuh isinya lebih detail daripada resumeku gitu. Iya benar. Karena di situ I'm bragging gitu. I'm bragging about myself. This is what I did, man, gitu kayak you have to hire me gitu kan. I'm selling myself. Ya gitu. Jadi kayak maksudnya, dan itu juga nggak ada limitations. Contoh kalau di CV itu kan we tend to limit our horizons within 2 years or 3 years ya. Maksudnya kayak apa yang kita masukin tuh berarti kalau aku sekarang 2021 berarti 2022 ya, hitungan 2022 mungkin
mundur 3 tahun lah 2019. Cuma kan kita nggak compensate karena pandemi ya, jadi nggak ada apa-apa tuh yang gerak di CV kita gitu. Jadi kayak itu akan extension. Jadi what I meant is that bahkan achievement aku ketika SMA gitu menjadi researcher tuh bisa ditaruh di situ karena there is no such limitations gitu. Dan kayak nggak ada page juga, kalau itu makin panjang kan dia nulisnya more. Ya nggak sih? Iya benar-benar. Press terus dia bisa scroll down lagi. Iya. Semakin betul. banyak semakin buat orang lain insecure juga tau. Betul. Dan terus one thing yang juga orang-orang tuh nggak ngeh ya, sebenarnya tuh kayak dengan kita masukin experience kita di CV, itu kalian tahu nggak sih ketika kita milih employer kita, misalkan Baker Hughes gitu kan, itu kan kita bisa ngeklik kan si Baker Hughes itu apa. Kayak contoh nih, mungkin aku cerita sama Amelia sama Miranti itu kayak kalian nggak tahu what is Baker Hughes karena Baker Hughes itu bukan company yang di depan gitu, bukan di front line kayak misalkan Shell, Petrol atau misalkan Total gitu. Petronas kalian pasti tahu kan karena we pass by every day gitu. Tapi Baker Hughes, what is this gitu? Schlumberger, what is this gitu kan? Karena they play in the middle gitu in that industry. Nah, by having that link in juga kadang employer maksudnya kayak kadang HR juga nggak tahu kan ini apaan sih, perusahaan apaan gitu kan. Ketika mereka klik, mereka akan tahu bahwa oh this is a leading service company gitu for oil and gas, dan itu juga akan memboost your profile bahwa you have been employed in this such big companies gitu maksudnya kayak itu banyak membantu lah. Terus juga mungkin ada beberapa senario-senario ketika kita ngelakuin volunteering, itu kan kadang volunteering kita nggak tahu ya kayak levelnya sejauh apa, kalian bisa masukin foto di situ. Jadi kayak oh ada fotonya gini. Terus kayak misalkan ikut conference kalian juga bisa dimasukin proceedings ya. Mungkin Amelia akan lebih banyak kan ya, karena dia bikin researchnya lebih banyak dari kita gitu. Jadi kayak akan banyak sih namanya proceedingsnya gitu. Sedikit nge-lag ya guys ya. Iya. Nggak apa-apa deh, kita next question dulu kali. Ke Ciamel dulu deh, ke Ciamel. Oke. Banyak nih beberapa anak-anak yang interested after their bachelor degree untuk move to the next level. Nah, bisa dong kasih tahu susah duka keluh kesahnya gimana di next degree tersebut. Banyak yang mau further studies ya. Yeah. Even my dad already bragging me to continue, but same here. I think I think okay. I'm going to work first, then I'm going to continue my further studies. Jadi gimana nih kalau kesahnya? Kalau dari aku sendiri personally, I really suggest you guys untuk maybe sit down and have some me time, bener-bener pikirin dulu pengennya apa gitu. Jadi supaya keputusan yang kita bikin itu bukan karena external pressure juga. Jadi nanti down the road kita nggak bakal dulu gue bikin keputusan ini tuh karena siapa gitu. So maybe like Miranti mungkin kayak your dad udah kayak nanyain, tapi you think about it first buat dirimu sendiri tuh pengennya gimana. Nah kalau untuk keluh kesah setelah further studies itu mungkin kalau untuk yang business atau social studies itu nggak physically hectic kayak anak-anak yang engineering. Soalnya kalau aku kan lab based ya, jadi kami tuh yang bener-bener hands on, harus eksperimen, apalagi eksperimen aku ada yang melibatkan reaktor atau mesin-mesin gitu, jadi yang physically tiring juga, mesti jalan sana sini. Pernah tuh kan pas lockdown beberapa bulan, terus pas akhirnya kampus dibuka cuman untuk anak-anak researcher untuk ngelanjutin eksperimen, itu ngejar banget. Soalnya my first year review itu udah harus review, itu istilahnya ujiannya kami gitu. Jadi kami belum ada results, belum ada hasil dari eksperimen. Nah itu bisa yang seharian tuh baru duduk pas jam lunch, habis lunch tuh jalan lagi, nggak duduk sama sekali, mondar-mandir di lab kayak gitu, lari sana-sana. Ya jadi itu hektik banget. Keluh kesahnya itu mungkin lebih ke kadang tuh kita nggak tahu kita mau nanya siapa. Soalnya ini proyeknya individu, dan ini proyek yang bisa dibilang kalau misalnya kita
research untuk FYP engineering itu mungkin cuma 1 sem atau 2 sem, tapi ini tuh 3-4 tahun dan dikerjakan sendiri. Jadi kadang pun kalau kita tanya profesor atau supervisor kita, they don't know the answer because it's a project. We gotta find something new. We gotta help the research community to come up with something new, something fresh. Tapi supervisor kita cuma bisa kasih kita advice based on our results gitu. Jadi kalau this week kita dapat resultnya kayak gini, dia cuma bisa kasih advice, oh maybe your next step itu begini-begini. But their suggestion is just purely an idea yang mereka ngomong aja. Apakah setelah kita eksekusi bakal towards positive direction atau makin hancur? We don't know gitu. And it's on us gitu, karena itu projectnya kita yang harus kita selesaikan. Jadi lebih ke have to be really patient sih pada saat kita menghadapin semua ini, karena bisa dibilang obstacles-nya itu jauh lebih banyak daripada pencapaian. Ini mesti diinin sih. Ini harus di highlight ya. Iya harusnya obstacles-nya itu jauh lebih banyak daripada pencapaian. Kita most of the time itu ya kok gagal lagi sih, ya kok gini sih, ya kok gue gak tahu kenapa kayak gitu. And they would ask you, what did you do wrongly, what did you do differently. Jadi kita mesti sabar dan mesti take in those critics, saran itu secara openly dan positively sih. Jangan merasa kayak karena aku personally juga kadang merasa kayak wah supervisornya ngomong kayak gini seakan-akan there's nothing I do yang goes right gitu ya. Tapi actually they're just giving suggestion supaya kita berpikir lagi apa sih yang kita bisa kerjakan kemarin tuh yang belum benar itu di bagian mana kayak gitu. Itu sih kalau di research ya mesti sabar gitu dan makin berpikir mesti percaya juga pasti bakal ada hasil yang positif gitu. Dan sebelum ngambil proyeknya itu juga mesti bener-bener kenalin dulu sih si supervisornya, apakah supervisor ini cocok buat kamu work with gitu. Karena lu bayangin deh bakal kerja satu proyek sama supervisor ini selama 3-4 tahun. Dan kalian tuh bakal ngelakukan maybe for my supervisor itu weekly meeting, tapi some supervisors itu bi-weekly atau monthly gitu. Jadi kalau kalian meeting, kalau ngobrolnya itu nggak klop atau nggak on the same page gitulah istilahnya, pasti susah sih. Jadi supervisor juga penting. Iya, selain the nature of the project, your supervisor juga penting. penting banget. Iya, penting banget. Amelia, I have a question. Kayak kita tuh punya rights ya untuk choose our supervisors sebenarnya pada saat melakukan research itu. Kalau untuk aku, karena aku di approach dan proyeknya oke juga, aku nggak ganti lagi. Tapi kalau kita mau choose, bisa sebenarnya. Kayak kalau di tengah-tengah, nggak cocok gitu. Actually can. Actually can? bisa. Okay. Actually Can. bisa. Wow. Cuman gak bakal good remarks sih. Karena kalian kan masih bakal di Monash, masih bakal ketemu satu sama lain ya. Nanti kalau misalnya ganti supervisor, terus your ex supervisor turned out to be your review examiner. Misalnya guru pembimbing kalian jadinya guru penguji kalian gitu. Oh wow. pasti ada kan ininya. Dari sejauh ini sih kayaknya belum pernah denger ya yang ganti gitu. Mungkin karena dari awalnya tuh dia udah reject proyek yang dari supervisor yang nge-approach dia, dan dia nge-approach supervisor dengan proyek yang cocok sama dia gitu. Jadi dari awal udah make it clear, I'm not interested in this project, I wanna go for the other project gitu. Daripada setengah jalan terus tukar. Oh wow. Can I have? Dia harus dipikirin mateng-mateng. Betul. Iya. Can I have one more questions to Amelia actually? Am I boleh. able to like throw some questions? It's okay. Yeah, you're allowed to. Okay. Tahu apa? Okay. Jadi kayak kita nih ya sebagai orang-orang yang lagi mencari further studies ya, mungkin Miranti dan juga aku ya. Maksudnya kayak
we tend to contemplate whether we want to specialize onto one thing or we want to generalize onto some other things gitu. In your thoughts kayak orang yang udah ngelakukan further studies ya, would it be better for us to do something specialized, like for instance I'm accountancy, then I'm taking a master's in accountancy as well and banking as well, like what you did gitu kan. What is the pros and the cons, dan juga kayak kalau seandainya I decided to do something else gitu, misalkan tiba-tiba I'm doing operational management as my masters atau behavioral organizations as my masters gitu, kayak what is your thoughts in the pros and cons? Karena I believe that people that listens this podcast would also wander around gitu ya, maksudnya kayak bertanya, should I do something specialized, should I do something generalized gitu. Tapi in your thoughts gitu, kayak ini personal opinion ya, disclaimer untuk semuanya. Jadi itu apa? Iya, actually aku kaget sih, cause for someone who has been working gitu, yang udah ke industri, yang udah terjun, udah kerja, still wanna come back to academia buat further study, that's like wow. Ya mau mendalami lagi. Nah kalau dari aku sendiri untuk menjawab pertanyaannya Kak Audit, sebenarnya tergantung lagi sih, balik lagi ke diri sendiri. That's why aku bilang dari awal mesti mikirin dulu, nanyain ke diri sendiri sesering mungkin, gue pengennya apa. Karena personally aku juga experience gitu, maksudnya aku kan bukan yang bisa melihat masa depan seperti apa, ya kan. Jadi pasti aku juga gak tahu masa depanku bakal seperti apa. So what I do is, yang personally aku ngerasa bisa membantu juga, is I try to direct my attention and focus towards what I really want. Jadi awalnya mungkin aku gak tahu pengennya apa, tapi the more often I ask myself, aku tuh pengennya apa, kayaknya jawabannya tuh makin kelihatan gitu. Nanti all the dots when you connect them, oh sebenarnya gue pengennya gini. Nah jadi kalau Kak Audit sendiri udah tahu, gue tuh in the end pasti kalau misalnya kita mau bikin event di PPI juga ya, pasti kita ada bayang-bayang dong nanti di hari H-nya bakal gini. Nah I believe in our life, kita juga mikir nanti pas kita sukses based on our own definition of success, gue tuh pengennya hidup gue kayak gini. Nah dari gambaran itu baru kita try to guide our decisions gitu. Kalau gue pengen terkenal atau pengen bener-bener for 20-30 years gue bener-bener specialized in something in this field, dan udah pasti jawabannya gue harus ngambil proyek yang bener-bener specialized. Tapi kalau misalnya kita ada nih ngebayangin in the future, I think I might be going this direction, dan kalau dari sekarang kita udah diversify, then that's the right decision gitu. Jangan sampai nanti kita udah makin masuk, terus when we wanna try to diversify kayaknya oh it's too late gitu ya, kayak baru mau mulai sesuatu yang baru lagi gitu. Impress. Oke, kita ada additional question dari teman-teman Monash kita yang udah di drop di Instagram. Jadi dari @raf_bani, pertanyaannya, susah nggak nyari kerja di Malaysia, Indonesia, atau bahkan adakah alumni yang overseas lebih jauh? Susah atau enggak ya? Iya, susah nggak? Gimana pendapatnya? Pasti secara general dijawab orang susah sih. Maksudnya nggak segampang itu buat dapetin. But there's a process lah. Mungkin dari percakapan kita hari ini, setelah ngedapetin tips-tips, bahkan banyak juga tuh tips yang bener-bener udah applicable dari Kak Audit tadi ya, sampai ada step 1, 2, 3-nya. Iya, itu harus dicatat guys. Ambil notebook, dicatat. Itu udah benar-benar detailed banget dari 1, 2, 3-nya. So thanks to Kak Audit. Jadi mungkin teman-teman yang di sini yang udah take note, yang udah nyiapin diri sesuai yang tips-tips tadi, harusnya bisa ningkatin chance kalian mungkin untuk ngedapetin. Karena in general sih kalau dari ngobrol-ngobrol sama temen yang gak dapet kerja dan akhirnya balik Indo, kesannya jadi susah sih, susah buat dapetin gitu kalau di Malaysia ya. Kayak
istilahnya kalau kita kan foreigner ya di negara orang, pasti they will try their best untuk screen through siapa aja yang mereka mau retain, dan pasti ada kuotanya juga sih. Iya, I believe ya. Pasti mereka lebih mengutamakan penduduk mereka dulu baru kita. Iya, so we have to know that. Tapi dengan tips-tips tadi mungkin bisa increase your exposure and chance untuk ngedapetin kerja di Malaysia juga. Kalau di Indo sendiri, mungkin Kak Audit bisa jawab ya. Gimana Kak Audit? Di Indo lebih gampang cari kerja atau di Malaysia? Oke, jadi gini ya, kita ngomongnya Malaysia dulu nih, karena kan kita the purpose we came there is because we want to work there at least gitu kan. Jadi kayak satu hal sebenarnya tadi hintnya udah ada, itu di statement terakhir, know your company gitu. Know your company is what matters most. Karena gini loh teman-teman, kayak ketika kita mau di hire di Malaysia itu ya, ada satu apa ya istilahnya, ada satu binding rules yang kita nggak bisa lari, yang kayak itu harus kita hadapi gitu, yang adalah visa sponsorship gitu. Nah, in some certain extent, visa sponsorship itu requires some amount of money gitu loh, karena your employer needs to guarantee that you're not gonna be, you know, like a peasants in their country gitu kan, karena maksudnya kayak you got like sufficient pay, you got like a good working environment and so on and so forth gitu. Nah, what I'm trying to say by knowing your companies adalah tidak semua company itu punya kapabilitas itu untuk memberikan visa sponsorship. Jadi ketika kita melakukan internship, carilah tempat yang memang menurut kita itu mampu untuk bisa memberikan visa sponsorship. Tapi a little bit hint untuk teman-teman juga bahwa ada beberapa industri yang tidak bisa menerima kita foreigners karena aturan satu dan lain hal gitu ya. Walaupun memang mungkin ada senario-senario anomali yang mungkin bisa lah ya, kayak misalkan yaudah deh ini anak karena pinter banget jadi udah masukin gitu kan. Cuman what I knew ya adalah banking industry is one thing, karena mereka cenderung mengutamakan orang-orang lokal. Yang kedua consultancy, itu ada beberapa consulting firm, baik itu Big 4, Big 5, Big 3, apapun you name it, itu ada beberapa. My God, yes, itu Big 4. Ya, itu ada beberapa yang mereka itu not trying to give you bukan not trying to give you ya, sorry, maaf ya teman-teman yang dengar yang di Big 4. jadi lebih melimitation ya, mereka lebih memprioritaskan orang-orang lokalnya gitu loh. Jadi kayak itu sih kata hintsnya sebenarnya. Jadi kalau bahasa susah atau tidak di Malaysia itu adalah di situ kata kuncinya. Kenapa? Karena aku sendiri kemarin sempat daftar di Malaysia beberapa kali dan selalu patah ketika ditanya are you Indonesian? Yes, done. Bye gitu kan. Okay. Nah cuman iya benar. Cuma ada satu kasus di mana satu perusahaan ini sangat kuat yang mungkin kalian bisa assume sendiri. Dia itu aku dikontak langsung sama apa namanya kayak division head-nya dia untuk menghandle Indonesian part gitu. Nah kalian udah tahu yang mana tuh. Nah jadi untuk menghandle Indonesian part. Cuman pada saat itu tuh kan lagi COVID ya teman-teman. Jadi dia tuh langsung nelfon aku kayak are you employed? Yeah I do gitu. Where in Indonesia. Terus kayak do you wanna go back to the company? Karena pada saat interview pada saat aku internship ya ketahuan deh, aku banyak ngobrol sama mereka gitu. kayak banyak ngobrol sama mereka. Jadi kayak gini, ketika kalian internship tuh banyak aja ngobrol gitu, kayak my aspirations, I'm gonna stay here, I'm gonna work here gitu kayak. Jadi kayak mereka tuh tahu bahwa you have the desire to work there gitu kan, actually bukan hanya to fulfill your credits atau to fulfill your free time gitu, tapi you have a purpose gitu kan. Dia sempet call aku, cuman pada saat itu adalah isunya Malaysia itu tutup border, jadi aku nggak bisa masuk. Dan satu lagi isu yang kedua adalah mereka itu nggak bisa ngirim laptop ke Indonesia, karena laptopnya kan harus disetting ya. Kalau kita ke internship kan tahu kan kita ada satu hari yang kayak setting dan sebagainya. Jadi intinya adalah si laptop itu nggak bisa dikirim ke Indonesia, yang artinya aku tidak bisa kerja sama mereka. Syaratnya harus balik ke sana. Tapi pada saat itu kita nggak tahu kapan border akan dibuka gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ya udah tidak melanjutkan keduanya gitu, tidak melanjutkan aja gitu, karena memang the visibility is not there gitu. Tapi kalau kenapa aku menyampaikan ini ke teman-teman, karena the opportunity is there gitu. Yang aku ingin sampaikan adalah ada opportunity itu, tapi hanya untuk beberapa company-company besar atau company-company yang at least mau untuk memberikan sponsor gitu. Jadi masalah susah nggak susah, balik lagi credential sama tadi gitu. Cuma kalau untuk ke Indonesia ya teman-teman, itu susah-susah gampang ya SSG menurut gue.
Kenapa? SSG. Karena gini loh, karena di sini tuh sort of ada sentiments bahwa they just want to hire from this top 3 university gitu. You know lah. Gitu. Yeah, we know lah. Gitu kayak One of from this top 3 university gitu karena perhaps perhaps mungkin karena si usernya juga come from that environment, jadi kayak they believe that I have this quality, so the people that comes with me atau that have the same credentials as mine would be as as credible as I am gitu kan. Ya that's normal mind. Maksudnya that's a normal thought gitu kan. Gitu. Jadi kayak mungkin ada di situ case yang pertama. Terus yang case yang kedua adalah di sini itu banyak orang tuh sukanya sama US graduates. In some sense, US graduates. Jadi if you come to like consultancy and stuff, they would like they would prefer US graduates. Tapi it doesn't close the opportunity for us as well. Balik lagi ini disclaimer ya buat yang dengar bahwa ini personal opinion dan ini personal experience gitu. Gak mengada-ngada tapi gitu. Jadi kayak intinya adalah mungkin sulitnya di bagian situ. Tapi satu hal yang kita perlu note down adalah Monash name is very big in Indonesia. It is very big. Gitu. It is very big. Monash name is very big. Mungkin sama lah Yes, sama tetangga kita ya. So proud. Gitu. Maksudnya mungkin kita sama kayak tetangga kita yang di Australia gitu, kayak Melayu, Lalilu gitu. Kita kayak although kita dari Monash Malaysia, ya we're still in the Monash flag gitu kan. Jadi kayak karena itu aku paham ada satu momen di mana waktu itu aku kan MT 2 kali ya teman-teman. Jadi ada beberapa training gitu. Kita selalu kayak ditanya gitu, sekolahnya dari mana. Terus ada nih beberapa universitas yang ditanya yang dari luar negeri juga kayak oh gitu. Tapi ketika Melbourne University, I went there gitu, kayak Monash University, Monash. Lo ngerti gak sih kayak? Monash. Jadi kayak tapi Monash. I'm not trying to bring you guys to have such like kayak kepala besar atau stubbornness yang gue lulusan Monash gitu, I deserve gitu. Tapi lebih kepada I want to boost your confidence di sini bahwa we are actually being considered by many of the employers here in Indonesia, karena banyak juga lulusan kita yang di Indonesia gitu. Bahkan Pak Budiono, mantan wakil presiden kan lulusan Monash Australia kan sebenarnya gitu. Jadi kayak intinya itu udah banyak tuh knowledge-nya. Cuman kesulitan yang selanjutnya adalah untuk kayak aku kan MA nih. MA itu kan yang daftar atau MT ya, kita daftar kan puluhan ribu, kemudian diambil cuma puluhan gitu. Kayak contoh MA ku yang sekarang itu yang daftar kalau nggak salah 15.000, yang diambil cuma 2 di ujung gitu kan. Jadi kayak you battle with the people that you perhaps not expect gitu kan. Jadi kayak sulit memang sulit gitu. Karena nggak ada yang nggak sulit gitu. Cuman kuncinya hanya di confidence gitu sih. Cuman satu hal lagi, kata kunci confidence tadi adalah pada saat aku final stage di apa ya istilahnya, di batchku, interview itu tinggal sisa 4 orang waktu itu. Kayak waktu itu rekrutmenku ada 3 cycle gitu, dan aku cycle kedua itu ada 4 orang. Itu kalau nggak salah seingatku ya, 1 lulusan Amerika, 1 lulusan Inggris, 1-nya lulusan Hong Kong, 1-nya aku gitu. Jiper lah menurut lo? Gue jiper banget gue. Jiper? Gue pasti juga kayak gitu sih, gue bakal insecure juga. Ya kan gitu, cuman ya tadi gue tuh mentalnya udah mental baja aja gitu loh, ngerti gak sih kak? Mental confident aja gitu. Karena what I'm trying to build adalah I believe that Monash had nurtured me to be the person I am today. It has given me all the opportunities that I required and I maximized, fortunately gitu kan. Dan kayak yang kedua, the name of Monash is quite big, so I don't need to worry about that gitu kan. Jadi I just came there with nothing to lose, and I happen to be the one that was chosen. Jadi kayak maksudnya it's hard, indeed it's hard. And when you see the people that you're competing with, it's hard gitu. Sounds hard, tapi it doesn't mean that you don't have a chance gitu. Just shoot for it gitu aja sih menurut gue. Gitu teman-teman. Iya, susah gampang teman-teman. Oke guys, thank you juga. Thank you banget nih buat Bang Audit sama Ci Amelia yang udah meluangkan waktu, udah mau nih sharing-sharing pengalamannya, udah bagi tips and trick juga on what to do or what to expect after we graduate. Nah, buat yang dengerin podcast episode 3 hari ini, semoga membantu ya guys, teman-teman, untuk know what to do in the next step
atau mungkin yang masih hilang di tengah jalan udah dapat gambarannya sekarang. Nah guys, jangan lupa juga kalau YouTalk kita ini available di Spotify dan di YouTube. Dan jangan lupa juga untuk follow IG PPI Monash ya di @ppimonash_my supaya jangan ketinggalan info-info penting. Nah, oke, sampai di sini dulu episode 3 hari ini. Gue seneng banget sih, mind blowing deh ini. Oke, gue Miranti pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode 4. See you guys. Thank you so much. Thank you Bye-bye. juga untuk PPI. Thank you. Thank you.